Perkenalkan, nama saya Komang Andriano Cahaya Putra. Di video tadi saya sebagai Komang. NPM saya 250908871. Perkenalkan, saya Margaret Manik Metoda. Di video saya sebagai Mai dengan NPM 250908884. Hai, saya Maria Gabriela Leani Ariesta, sebagai IDL NPM 250908846. Saya Alexander Putra Zenito, NPM 250908860 sebagai Alex. Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempersembahkan suatu short film dan analisis serta studi kasus yang akan kami jelaskan di sini. Saya sendiri Axel Nathanael dengan NPM 250908857. Dan Dari film pendek yang kami buat, sinopsisnya yaitu merupakan ada 5 sahabat, yaitu Alex, Biel, Axel, Mei, dan Komang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tetapi lebih sibuk dengan layar ponsel daripada berinteraksi secara langsung. Kehidupan mereka dipenuhi media sosial, notifikasi, serta komunikasi digital yang membuat mereka tetap merasa terhubung. Tapi secara tidak langsung itu membuat mereka jauh secara personal. Ketika sebuah pertemuan membuat mereka kehilangan akses ke ponsel untuk sementara dikarenakan baterainya habis, mereka mulai kembali berbicara, tertawa, dan berbagi cerita seperti dulu. Film ini mengangkat pernyataan sederhana bahwa tentang relasi manusia di era digital. Apakah hubungan antar manusia ini masih benar interpersonal atau perlahan menjadi sekedar interaksi melalui interface teknologi? Gitu. Stop bersihin laptop pakai tisu, bukan bersih. Coba lihat dulu dah. Nih. Apaan lagi? Percaya, lucu. tapi kasihan anjir jatuh dari motor, Cok. Tapi lucu anjir, sumpah. Kirim cepetan ke gue. Ya, sabar. Abis itu sih kirim. Sabar. Cepetan. Dah tuh, gue kirim tuh. Coba lihat deh. Lucu banget, gila. Apa sih ini? Apa sih? Tapi ini ya nonton sendiri emang lebih seru sih, tapi lucu. Alay. Bentar, jangan makan dulu. Apa sih emang? Kita boleh foto. Ya, elah. Tuh, kumat. Bentar, tapi poni dulu. Ayo. Sabar, aku udah ganteng belum ya? Tajis. Apa sih? Udahlah. Mang, Apa sih? Alay. sekali aja masuk frame lah. Ayo, lapar. Aku beliin silakan deh. Nah, udah bagus. Cheese. Bagus banget, Dede. Ini lucu. Wih, bagus nih. Upload lah di first. Saya tak edit dulu. Alah, kita foto loh sekali doang. Ngeditnya mau berapa lama? Kenapa? Ya biar estetik. Ya elah. Biasa harus narsis dulu. Sih. Udah di up nih, Wih, gimana? story Biel. Oh iya kah? Sabar. Bye. Muka aku gede banget sih di sini. Yalah, kan paling narsis. Udah nggak apa-apa lah, like dulu lah. Emang, like dulu lah. Story penting ya? Ya penting lah. Ya, atur dah. Besok ulang tahunnya Axel ya? Serius? Oh iya ya? Kalian baru sadar ya, guys? Aku lihat dari reminder Instagram. Paling ada Instagram juga lupa. Ayo.
Shoot. Makasih ya guys. Tangan video beda. Tunggu cowok, jangan tinggalin aku. Sumpah. Cepetan yuk. It's ada ulang tahun nih, ulang tahun ya. BTW thank you ya udah nyebutin, udah ngucapin di WA sama mention di IG juga. Ada berapa emang yang ngucapin, banyak ya? Ya adalah lumayan tadi malam di spam. Seleb ya, seleb ya, gila sih, gila. Yaudah aku duluan ya. Ya hati-hati. Thank you. Ini aku udah ngucapin sih. Kapan? Lihat. Tapi udah dilihat aja, nggak dibalas. Ntar gini, aku kelar juga nih. Jadi tadi malam kan banyak banget nih yang WA aku yang DM aku jalan. Terus juga ya nggak sempet ngejawab satu-satu setelah udah malam banget ngantuk kan, akhirnya ya pingsan. Ya kan namanya ketiduran ya. Ya sorry nih, tapi thank you lo udah ucapin. What's behind the clouds? I want to know before I become irrelevant. Yah, habis baterai. Sama nih, makanya aku dari tadi nggak pegang HP kan. Aku juga tinggal 1%. Aduh. Apalah, miskin baterai HP kalian. Jadi gimana kuliah kalian? Capek banget. Guys, sumpah capek banget skripsian coy. Tapi aku belum skripsian aja, aku udah pusing juga. Aku udah selesai ngetes nih, balik aja yuk. Bentar aku masukin HP dulu. Malah jadi program kampanye gini kalian. Mau jadi generasi muda tanpa HP.
Ya, jadi dari hasil drama yang kami buat di sini ada teori dan ada studi kasus yang bisa kita analisis. Di sini kelompok sendiri menggunakan teori mediated interpersonal communication theory, di mana itu sangat berhubungan dengan topik yang kami buat di dalam drama kami. Berdasarkan teori mediated interpersonal communication yang dijelaskan oleh De Vito, komunikasi interpersonal tidak hilang ketika teknologi digunakan sebagai perantara. Komunikasi tetap terjadi antara individu, tapi proses penyampaian pesan dan pembentukan hubungan berlangsung melalui media seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Teori ini juga sangat cocok bagi kami untuk menghubungkan dengan film kami yang berjudul Relasi Manusia di Era Digital, Interpersonal atau Sudah Interface. Karena film ini menggambarkan bagaimana teknologi memengaruhi cara para tokohnya berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Jadi pada awal cerita, 5 tokoh berkumpul di sebuah kafe untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi meskipun mereka berada di tempat yang sama, hampir seluruh perhatian mereka tertuju pada ponsel masing-masing. Alex sibuk nonton TikTok, May melihat Reels, Biel membalas chat, Komang bermain game, dan Axel menonton video. Situasi ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik tidak selalu diikuti dengan interaksi interpersonal yang aktif. Menurut De Vito, teknologi juga dapat memudahkan komunikasi, tapi juga dapat mengurangi intensitas interaksi karena perhatian seseorang terbagi antara orang di sekitarnya dan perangkat digital yang digunakan. Sama juga pengaruh teknologi juga tuh bisa dilihat pas kami lebih fokus mendokumentasikan momen daripada menikmati momen tersebut. Contoh aja pas Yel ngajak teman-temannya buat foto bareng untuk diunggah ke media sosial. Terus juga semua orang tuh langsung nyiapin diri, kayak si Mei nyiapin rambut, si Alex bilang gua ganteng di segala sisi gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa agar terlihat menarik di kamera. Setelah fotonya diunggah, mereka pada akhirnya kembali melihat unggahan tersebut melalui ponsel masing-masing dan bahkan meminta teman lain untuk memberikan like. Berikan like dong gitu. Nah, peristiwa ini tuh menunjukkan bahwa media sosial itu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi bagian cara dari mereka memperoleh pengakuan sosial. Dalam perspektif De Vito, komunikasi yang dimediasi teknologi itu dapat memengaruhi tujuan komunikasi itu sendiri. Dari yang awalnya membangun hubungan menjadi mencari respon dan validasi dari lingkungan digital. Nah, selain itu, dari teori ini juga dapat digunakan untuk memahami adegan ulang tahun Axel. Jika ulang tahunnya tiba, Axel itu menerima banyak sekali ucapan selamat melalui media sosial dan grup chat. Bahkan orang-orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia itu dapat memberikan ucapan. Secara jumlah, interaksi yang diterima Axel sangat banyak. Namun, film ini menunjukkan bahwa banyaknya pesan tersebut tidak membuat Axel merasa lebih dekat dengan orang lain. Keesokan harinya, ia masih duduk sendirian meskipun ponselnya dipenuhi dengan notifikasi. Adegan ini menggambarkan bahwa kuantitas komunikasi tidak selalu mencerminkan kualitas hubungan. Menurut De Vito, hubungan interpersonal yang bermakna tidak hanya dibutuhkan seberapa sering seseorang itu berkomunikasi, tetapi juga oleh kedalaman dan kualitas interaksi yang Bagian yang paling menggambarkan teori De Vito terdapat pada akhir cerita ketika seluruh ponsel para tokoh kehabisan baterai. Karena tidak lagi memiliki akses ke media digital, mereka mulai berbicara secara langsung satu sama lain. Awalnya suasana terasa canggung, tapi perlahan percakapan berkembang menjadi lebih hangat. Mereka bahas kuliah, tugas, masa SMA, hingga pengalaman pribadi. Mereka tertawa bersama dan menikmati percakapan tanpa terganggu oleh ponsel. Momen ini menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka masih memiliki kemampuan yang besar untuk pendekatan emosional dibandingkan komunikasi yang hanya berlangsung melalui media digital. Melalui teori mediated interpersonal communication,
Film ini menunjukkan bahwa hubungan manusia di era digital masih bersifat interpersonal karena komunikasi antar individu tetap terjadi. Namun, hubungan tersebut semakin sering dimediasi oleh teknologi sehingga interaksi langsung menjadi berkurang. Film kami tidak menggambarkan teknologi sebagai sesuatu yang buruk, tetapi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat seseorang lebih fokus pada layar dibandingkan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, film ini menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendukung komunikasi, bukan menggantikan hubungan interpersonal yang terjalin melalui interaksi. Jadi kalau kalian nongkrong bareng teman gitu, jangan merhatiin HP doang. Kalau diajak ngobrol malah main HP, jangan. Kesempatan untuk berbicara itu tidak bisa terjadi secara sengaja. Itu pasti ada suatu hal yang dikorbankan, waktu, tenaga, dan semangat. Jadi tetaplah berkomunikasi dengan teman kamu dan jangan lupa untuk berbicara. Thank you, dadah. Bye-bye.